Masih James. James kembali pemirsa. Dan itu dia. Yamin masih berhasil. Saya ingin mengatakan bahawa kepada pihak media semua memberi inspirasi kepada peminat untuk hadir menyokong pasukan kita. Jadi itu yang saya panggil. Begini pernyataan Presiden FAM yaitu Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin usai Timnas Indonesia U20 berhasil bantai Maladewa U20 dengan skor telak 4-0 dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Presiden FAM Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin mengungkapkan kekagumannya terhadap performa skuad Garuda Muda. Presiden FAM tak menyangka Indonesia U20 mampu tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan dengan begitu baik. Dalam pernyataannya, Presiden FAM mengakui bahwa dirinya tidak percaya Timnas Indonesia U20 dapat membantai Timnas Maladewa U20 dengan skor yang cukup besar. Permainan Timnas Indonesia U20 semakin mengerikan. Mereka bermain dengan sangat terorganisir dan dominan di setiap lini, menunjukkan kekaguman pada peningkatan kualitas permainan Timnas Indonesia U20 yang semakin solid. Tidak hanya itu, Presiden FAM juga secara khusus memuji striker Timnas Indonesia U20, Jens Ravens, yang menunjukkan permainan tidak egois dan berperan besar dalam terciptanya 2 gol awal Timnas Indonesia. Jens Ravens adalah pemain yang luar biasa. Pergerakannya sangat berbahaya dan tidak egois. Gol pertama dan kedua Indonesia adalah hasil dari kecerdasan pergerakannya. Indonesia kini memiliki striker hebat sekelas Jens Ravens, tambahnya, menggarisbawahi kontribusi besar sang striker yang menjadi kunci dalam kemenangan tersebut. Namun di menit 65 Jens Ravens berhasil menciptakan gol. Presiden FAM tersebut juga memberikan pujian kepada pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang dinilai mampu menyusun strategi dengan sangat baik. Menurutnya, Indra Syafri berhasil menganalisis dan menghancurkan strategi permainan Timnas Maladewa U20. Di babak pertama, Timnas Indonesia bermain lebih sabar dan cenderung menganalisa pertahanan Maladewa. Namun, di babak kedua, Indra Syafri membuat perubahan signifikan dengan memasukkan 3 pemain baru, dan hasilnya terlihat langsung. Indonesia mencetak 3 gol hanya dalam waktu 6 menit. Begini jalan pertandingannya. Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 yang terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Rabu, 25 September tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Beberapa peluang emas pun mampu diciptakan tim asuhan Indra Syafri. Seperti yang terjadi pada menit ke-36. Doni Tri Pamungkas melepaskan tendangan keras dari sudut sempit di sisi kiri. Namun, bola hasil sepakan Doni masih membentur tiang gawang. Afrizal menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-40. Afrizal memperoleh umpan dari Jens Ravens tetapi gagal mencetak gol meski sudah di depan gawang. Sontekan Afrizal masih melebar tipis di sisi kanan gawang Maladewa. Belum ada gol tercipta, skor 0-0 menutup babak pertama. Indra Syafri memasukkan tenaga baru pada awal babak kedua. Ragil, Mesaal Hamzah dan Vigo Dennis ditugaskan untuk mengganti Rizky Afrizal, Mufli Hidayat dan Aryansyah Abdul Manan. Penyelamatan gemilang dilakukan kiper Maladewa, Mohamed Yamen dengan menepis bola hasil tendangan Tony Firmansyah pada menit ke-51. Timnas U20 Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui gol cantik yang dicetak oleh Aditya Warman. Gol tersebut berawal dari umpan Doni Tri. Aditya yang berdiri bebas kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat bola melaju mulus masuk ke pojok kiri atas gawang Maladewa. Timnas U20 Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-54. Lagi-lagi, gol tersebut berawal dari umpan Doni Tri yang disambut oleh Vigo Dennis dengan tendangan terarah dari luar kotak penalti.
Bola hasil tendangan Vigo Deniz membuat Mohamed Yaameen mati langkah dan terciptalah gol. Gol ketiga Timnas U20 Indonesia lahir pada menit ke-57. Kali ini, gol bermula dari tendangan bebas Tony Firmansyah. Bola hasil tendangan Tony tidak terlalu keras tetapi gagal diantisipasi oleh kiper Maladewa, Mohamed Yaameen. Sontekan Jens Raven pada menit ke-65 berbuah menjadi gol keempat Timnas U20 Indonesia. Tak ada lagi gol tercipta, Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0. Berita kedua. Begini pernyataan pelatih Timnas Maladewa U20 Ahmed Syakir usai pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Maladewa U20 di babak kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Pelatih Maladewa U20 yaitu Ahmed Syakir mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan agresif dan terorganisir Timnas Indonesia U20 usai pertandingan. Ahmed Syakir tak menyangka bahwa tim Indonesia akan tampil begitu dominan dan membuat anak asuhnya kesulitan sepanjang pertandingan. Saya sangat terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U20 yang begitu agresif dan rapi. Mereka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan dan membuat para pemain kami kesulitan. Ia menambahkan bahwa timnya sempat kewalahan menghadapi serangan-serangan cepat dari Timnas Indonesia, terutama dari sisi sayap yang kerap menembus pertahanan Maladewa. Menurut Ahmed Syakir, ada 3 pemain kunci dari Timnas Indonesia U20 yang paling merepotkan lini belakang Maladewa, yakni Doni Tri Pamungkas, Jens Rens, dan Rizky Afrizal. Ketiga pemain ini sering menggagalkan visi permainan kami. Mereka berhasil menembus pertahanan kami dari sektor sayap, dan itu menjadi tantangan besar bagi bek-bek kami. Permainan agresif ketiga pemain tersebut menjadi faktor utama yang membuat Maladewa kesulitan mengembangkan permainan. Doni, Jens, dan Rizky kerap kali memanfaatkan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menusuk dari sisi kiri dan kanan pertahanan Maladewa, menciptakan peluang demi peluang yang membahayakan gawang timnya. Meski demikian, Syakir tetap mengapresiasi usaha para pemainnya yang telah berusaha memberikan yang terbaik. Ia mengakui bahwa persiapan timnya menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian besar pemainnya masih berstatus pelajar. Kami memulai persiapan sejak awal Juli lalu dan sudah mengikuti beberapa turnamen. Sebagian pemain saya masih bersekolah, jadi saya terpaksa mengganti beberapa pemain dalam proses persiapan. Ini menjadi tantangan berat buat saya, tetapi saya senang dengan persiapan tim kami. Ia menambahkan bahwa timnya akan terus belajar dari kekalahan ini dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Syakir menyadari bahwa kualitas Timnas Indonesia U20 jauh lebih baik, tetapi ia berharap anak asuhnya bisa mengambil pelajaran berharga dari pertandingan ini untuk meningkatkan performa mereka ke depannya. Ini adalah pengalaman yang berharga bagi kami. Kami tahu bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pertahanan dan menghadapi tim dengan permainan agresif seperti Indonesia. Kami akan kembali mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tak hanya itu, pelatih Maladewa U20 juga mengatakan bahwa di pertandingan ini, Timnas Indonesia U20 terlihat lebih siap dibandingkan tim kami. Menurut pelatih Maladewa U20, Timnas Indonesia lagi sedang gencar-gencarnya menjalani begitu padatnya pertandingan demi dapat dilirik di mata dunia. Kali ini kesempatan Timnas Garuda U20 akan berjuang agar bisa sampai Piala Asia 2025 melalui ajang kualifikasi. Para skuad Merah Putih sudah menjalani proses latihan yang cukup matang untuk mempersiapkan diri mereka pada pertandingan perdana di kualifikasi Piala Asia 2025 kali ini. Mengawali pertandingan tersebut, Indra Syafri selaku pelatih dari Garuda Muda ini optimis untuk bisa meraih kemenangan pada pertandingan malam ini. Persiapan semakin baik sampai saat ini dan siap mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Bahkan pelatih Maladewa mengatakan Timnas Indonesia adalah tim terkuat di grup F ini.
Pelatih Maladewa sampai mengatakan jika timnas Indonesia U20 dipastikan lolos ke Piala Asia di Cina nanti. Bahkan pengalaman timnas Indonesia U20 semakin matang, di mana timnas Indonesia U20 semakin solid setelah mengikuti turnamen Piala AFF U19 tahun 2024, Seoul Cup. Mengingat ini adalah kualitas Asia, maka skuad Garuda memberikan performa yang terbaik di pertandingan malam ini. Pernyataan pelatih Maladewa U20 yaitu Ahmed Syakir ini menegaskan bahwa meski timnya kalah, mereka tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk memperbaiki diri.